Ya, pertama alhamdulillah Forkabi itu miladnya tanggal 18 April. Tapi karena berbarengan dengan bulan puasa ketika itu kita buat bergeser 2 minggu menjadi hari ini ya. Adapun acara hari ini, konsep acaranya yaitu kita bermilad, berhalal bihalal dan pagelaran budaya Betawi. Tadi kan kita lihat ya ada ondel-ondel, palang pintu, nandak ganjel, tarian Betawi, gambang kromong, ya semua hal-hal yang berbau budaya Betawi tadi kita tampilkan. Gitu ya. Ya, Pak, terkait yang tadi Pak sebutkan kan menjelang tahun 2024 ini Pak, ini gimana sikap dari Oh ya, di Forkabi ya itu banyak pengurus dan anggotanya itu lintas partai. Ya, ada dari PAN, Demokrat, Gerindra, semua ada. Jadi saya atau Forkabi lebih mengedepankan bagaimana kader-kader ini bisa masuk ke DPRD, bukan dari satu partai tapi di lintas partai. Ya. Nah terkait pilihan presiden nanti tentunya masih jauh ya, masih 1 tahun lagi kurang lebih ya. Dan Forkabi akan bersikap tentunya kepada teman-teman yang memang aktivis partai juga memberikan kebebasan kepada mereka agar posisi Forkabi tetap ada di tengah-tengah, menjadi organisasi yang baik yang bisa menampung aspirasi teman-teman yang aktif di partai politik manapun. Pak, terkait yang tadi disampaikan oleh Ketua MPT Pak Padi Nahrawi ya bahwa ibu kota DKI Jakarta kan nanti nggak akan ada di sini, akan pindah ke. Oke. Nah ini apa Pak sikap? Maksud Pak Ketua MPT tadi begini, sesuai tagline kita, Forkabi untuk Indonesia Maju. Jadi kita Forkabi ini udah 22 tahun, ya. Kita yakini bahwa berorganisasi kita ini udah cukup matang, ya kan? Makanya ngurusin dapur kita itu udah cukup, karena kita udah dewasa sebagai sebuah organisasi. Dalam tagline milad kita bicara tentang Indonesia Maju. Nah, Indonesia Maju salah satunya ya pemindahan ibu kota, ya kan, pembangunan infrastruktur, demokrasi yang makin baik, kemudian hukum yang makin baik, gitu. Jadi, Forkabi akan menjadi organisasi kedaerahan yang mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju ke depan. Jadi bukan kita berpikir segmented kedaerahan Betawi doang, bukan. Kita akan berpikir ke depan bagaimana Forkabi menjadi pilar bangsa yang kemudian turut serta memajukan bangsa ini agar lebih maju ke depan. Terkait pemindahan ibu kota, Forkabi nggak ada masalah. Dan Forkabi yakin bahwa ibu kota negara yang ada di Jakarta ini tetap akan menjadi kota bisnis, kota kebinekaan, dan kota pariwisata. Karena infrastrukturnya udah ada di sini semua. Forkabi itu yakin. Dan ke depan kita anak Betawi tentunya harus berpikir untuk lebih meningkatkan SDM kita, skill kita, pengetahuan kita, ilmu kita, pendidikan kita, agar tentunya setelah tidak lagi menjadi ibu kota, kita tetap menjadi Jakarta menjadi daerah yang tentunya tetap istimewa gitu. Itu kira-kira. Pak, tadi kan disinggung mengenai masalah apa meminta organisasi Forkabi tidak cuma sebagai organisasi kedaerahan, tapi mengedepankan intelektual. Nah, menurut Bapak kapasitasnya anggota Forkabi selama ini udah bagaimana? Kalau cerita intelektual pasti ada, yang tidak intelektual juga pasti ada. Ya. Tetapi Forkabi ingin ketika dia nanti ada aktif, baik itu mahasiswa, cendekiawan, aktivis partai, aktivis pergerakan, dia ikut mewarnai Forkabi dengan keilmuan tadi dia. Jadi Forkabi ini nggak mau seperti katak dalam tempurung. Kita merasa udah bisa apapun, padahal kita belum bisa apa-apa. Nah makanya kita akan menarik semua untuk bisa aktif di Forkabi, sehingga yang disebut Forum Komunikasi Anak Betawi ini menjadi organisasi modern, maju tentunya ya, menghargai hukum, menghargai hak asasi manusia, yang tentunya akan selalu dibutuhkan oleh kaum-kaum Betawi, anak-anak Betawi untuk menjadi candra di mukanya dia sebagai kader Betawi. Saya berharap begitu. Untuk menjadi anggota Forkabi Simpel kok. Betawi itu kan banyak
ada genetik, berarti di keturunan bapak emak orang Betawi. Ada yang antropologis, ada yang sosiologis. Simpelnya gini, dia lahir di sini, ya dia orang Betawi. Dia peduli dengan budaya Betawi, dia orang Betawi. Nah, jadi bapak ibunya bukan orang Betawi, tapi dia lahir di sini. Atau dia tidak lahir di sini, tapi dia peduli, dia cinta dengan Betawi. Paling tidak dia Jackmania, kan gitu. Kira kayak gitu. Jadi tidak kaku gitu. Bang, terakhir nasihat abang buat anggota Forkabi umumnya dan masyarakat Betawi khususnya, Bang. Pertama, Forkabi udah 22 tahun, berarti kita udah dewasa dalam berorganisasi. Pertama adalah patuh kepada hukum yang berlaku. Nah, kedua, patuh kepada hak asasi manusia. Jangan arogan, jangan mentang-mentang, jangan mentang-mentang kita anak Betawi lantas kita seenaknya, jangan. Ketiga, hormati semua yang ada di Jakarta, jadi tuan rumah yang baik agar disegani. Dan baik dengan semua ormas, baik ormas kedaerahan, keagamaan, organisasi politik pun kita baik. Nah, terakhir kelima, saya ingin Forkabi ini tetap menjadi organisasi terbaik, tim tanknya kaum Betawi. Untuk santunan berapa orang? Dari kemarin kita udah hampir 300-an. Kalau tadi hanya perwakilan aja. 300 totalnya Pak ya? Iya. Harapannya apa nih dengan acara ulang tahun? Ini, oh ya tentunya kita berharap anggota kita bisa berhalal bihalal tentunya. Dan memaknai hari lahir 22 tahun ini bukan lagi kita sebagai organisasi yang anak-anak, harus sudah dewasa. Kemudian di sini kita kumpul halal bihalal segala macam, harapannya uhwah Islamiyah, silaturahmi makin berjalan baik dan saling mengerti posisi masing-masing. Yang DPP bekerja untuk apa, yang DPD bekerja untuk apa, yang DPC bekerja untuk apa, yang DPC bekerja untuk apa. Kita harap. Izin Bang, Muhammad Ihsan SH, Ketua Umum DPD. nomor WA. Tadi kan ada beberapa ormas ya yang masuk komunikasi. Oh iya. Apa sih yang membuat Forkabi Oke, jadi begini, kita nih berormas ada di Jakarta dengan kepentingan yang macam-macam. Tapi saya punya keyakinan semua ormas itu tujuannya baik. Bagaimana bisa membangun bangsa. Kalau yang organisasi kedaerahan, dia bicara membangun daerahnya kayak Betawi, mengangkat harkat martabat kaum Betawi. Misalnya Gibas mengangkat Sunda, ya. Pawarta Jatim Jawa Timur, Ikama Madura Madura. Semua saudara kita. Kadangkala di bawah suka ada gesekan. Tapi kalau kita di atas sudah saling rangkul, saling ngopi, udah saling kenal, saling menghargai, insya Allah nggak akan ada gesekan-gesekan antar ormas. Makanya saya undang tadi kan Pemuda Pancasila, LMP, Gibas semua hadir. Artinya itu untuk Mempersatukan. Dan jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah kalau udah tidak ada dusta dari kita akan saling berangkulan. Ya, kalau cerita nyari duit di bawah, anak buah di bawah, itu kan urusan ece-ece. Kalau yang elit di atas yang dipimpin, dipilih, pasti pemikirannya udah lemhanas lah pemikiran kita lah ya. Jangan berpikir kerdil. Karena kalau kita berpikir kerdil, kita sama aja ngancurin niat luhur berorganisasi. Karena lihat luhur berorganisasi tidak ada yang jelek, semua pasti bagus. Bagaimana menjadi bagian daripada anak bangsa untuk memberikan kemajuan untuk bangsa melalui organisasi. Dan ingat, orang berorganisasi ini adalah niatnya luhur. Muhammadiyah kuat dengan pendidikan, kuat dengan amal usaha. NU dengan tradisional keagamaannya. Betawi ada Forkabi, FR, bagaimana kita meningkatkan harkat martabat. Semua baik, gitu, semua baik. Nah, saya berharap saya memimpin sebagai ketua umum, Forkabi ini bermanfaat untuk kaum Betawi dan bermanfaat untuk semua orang. Izin, abang sendiri asli Betawi. Asli saya asli Roblong. Roblong. Sama dong. Muhammad Ihsan bin Haji Muhammad Rino bin Haji Muhammad Arsad bin Haji Muhammad Thohir bin Haji Muhammad Ilyas bin Haji Jelani bin Haji Arif, 7 keturunan. Oke, terima kasih Pak Ketum. Sekran ya. Izin, nomor